Mungkin kalau orang lain bisa berperang, bisa teriak-teriak, bisa berkoar-koar, kita support lewat jalur kemanusiaan, lewat karya. Nah, tahun ini alhamdulillah kita disupport sama mall ini, Margo City. Aku bikin fashion instalasi. Love, Hope for Humanity ini juga bisa menjadi sebuah wahana atau tontonan buat masyarakat Depok untuk bisa melihat. Event ini berlangsung dari tanggal 21 sampai tanggal 29. 2, 1. Jadi dari semua hijab yang saya desain, hijab ini yang paling punya filosofi paling wow menurut saya. Event ini merupakan event yang memang sudah menjadi sebuah pemikiran yang panjang, di mana semenjak tahun lalu dengan kesuksesan dari kerudung manja yang kita buat, dengan banyak pencapaian yang kita hasilkan, akhirnya kita memutuskan untuk membuat volume kedua di dalam pembuatan hijab manja for Palestine volume yang kedua. Margo City menjadi tempat di mana kita bisa memamerkan 18 seri kerudung yang mana kita buat di dalam rangkaian acara Love, Hope for Humanity. Acara ini adalah bentuk gerakan kemanusiaan dari lubuk hati saya yang paling dalam, bahwa sebagai manusia saya punya rasa keprihatinan atas saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di mana saya berharap mereka bisa mendapatkan kemerdekaan, kebebasan hidup, cinta, dan harapan untuk bisa menjalani kehidupan selayaknya kita yang ada di Indonesia. Kita memiliki hubungan yang begitu erat dengan sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Dengan karya ini, saya berharap masyarakat Indonesia, khususnya wanita manja, bisa berpartisipasi, bergandengan tangan, mengenakan dengan bangga kerudung manja seri Palestina di dalam keseharian mereka. Saya akan mengajak wanita manja untuk hadir di Margo City dimulai dari hari ini tanggal 21 sampai tanggal 29 Juni 2025. Saya akan menemani kalian untuk hadir di Fashion Installation Love, Hope for Humanity.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan buat bisa bekerja. Ini merupakan agenda yang insya Allah menjadi agenda yang mulia, di mana kita mulai besok akan melakukan fashion instalasi, pameran, di mana tujuannya adalah kita penggalangan dana, khususnya dari brand Manja Hijab. Saya membuat kurang lebih ada sekitar 18 motif kerudung, yang mana hasil dari penjualan motif kerudung tersebut, keuntungannya akan kita sumbangkan buat sahabat-sahabat muslim kita di Palestina. Semoga niat baik kita semuanya, dari yang mempersiapkan, yang mendesain, yang membeli, sampai yang nanti mengirimkan donasinya buat sahabat-sahabat kita di Palestina, insya Allah dimurahkan rezekinya, diberikan berkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga buat teman-teman dari BSI yang hari ini juga sudah hadir, teman-teman juga dari apa brandnya hari ini? Hanaswi, ya. Apa Glad to Glow, apa lagi? Wardah Show, ya. Semoga kita pameran dari tanggal 20 sampai tanggal 29 rame. Kita pameran dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Insya Allah lelah kita menjadi keberkahan buat diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan suratul Fatihah. Doa dimulai. Mana dapur Bu Sastro? Depok. Ntar cobain ya dapur Bu Sastro, pemain Abdapa dengan Cinta. Beda. Adiknya ibunya dia. Enggak, Bang. Percaya. Oke Rani, mana Rani? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menjadi aktivitas yang mulia. Amin. Alhamdulillah tahun lalu kita sudah mendonasikan. Kita merasa itu sudah amat sangat banyak. Tapi insya Allah tahun ini Allah memberikan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin. Insya Allah berkali-kali lipat lebih banyak daripada tahun lalu. Oke, Bismillah. Kamu betul-betul Haji Mabrur. Kemana doain Ayu Ting Ting kerennya luar biasa. Lengkap kan? Ini mak kita. Ya Allah. Kalau acara, bukan dari situ ada toilet juga. Udah. Kecan. Biar ke toilet dulu deh. Duduk aja sini. Mau toilet dulu nggak? Duduk ya, dosa. Doanya bagus amat kemarin Pak. Pokoknya Amat. ya saya sini. Jadi aku selalu nontonmu pagi-pagi. Jadi apa lu kejadian gue tahu. Terus gue telepon Pak lu. Kita keren ya. Gitu. Lalu Jadi ini semoga demen ya. Ini cara kita berjihad di jalur Allah.
Mungkin kalau orang lain bisa berperang, bisa teriak-teriak, bisa berkoar-koar, kita support lewat jalur kemanusiaan, lewat karya. Betul, kita benar. Ya. Jadi nanti Mama kita jangan ambil hak yang kita nggak mampu. Iya. Jadi nanti Mama lihat di bawah anaknya bikin apa. Jadi tahun lalu kita itu jualan dari live Instagram, live TikTok. Ya kan, kita dapat hampir 2M. Nah, tahun ini alhamdulillah kita disupport sama mall ini, Margo City. Aku bikin fashion instalasi. Tadi Iwan. Hah? Aku mengintip dari Iwan aja kan. Emang kelewatan? Kelewatan. Aku bikin fashion air hangat ya. Aku bikin fashion instalasi, dapat lahan 400 square meter. Jadi fashion instalasi ini berceritakan tentang keadaan Gaza yang hancur. Endingnya adalah Gaza yang indah. Endingnya adalah aku taruh 3 pohon olive yang usianya udah ratusan tahun, karena yang aku baca bahwa pohon olive itu symbolizing of hope and happiness, dan pohon olive itu banyak tumbuhnya di sana. Lu nggak pergi ke sana? Nah, aku di Margo City aja udah. Betul. Ya Allah. Bagus ya, Mam? Bukan Pakai bagus. pelampung dulu. Bukannya keren lagi, keren banget. Ini kenapa dilepasin? Kita sebagai pelaku ekonomi kreatif ya kan, Iya, mau iya, cari betul. duit juga harus kreatif. Betul. Tapi ini cocok banget di momen yang berkesempatan sekali. Habis mau perang nggak bisa. Ya jihadnya begini, Jihad bisa bila juga ya. ya kan? Betul. Tapi menarik Mas Ivan, namanya ini manja. Jadi saya bilang sama Mbak, ada 2. Pertama bahasa Indonesia manja. Yang kedua bahasa Arab. Manja. Manja dah. Bukan tuh, Oh, iya. manja bil hasanil fala. Oh, apa itu? Barang saya memberikan sesuatu, dia akan dikali lipatkan 10 Masya kebaikan. Allah. Amin. Ini masih ada malaikat nih. Belum 40 hari masih banyak malaikatnya. Kita mohon maaf harus agak Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, terkhusus yang kita sayangi dan kita banggakan, yang kita hormati bersama Kak Ivan Gunawan. Tepuk tangan dulu buat beliau. Terima kasih bahwa apa yang dilakukan oleh Kak Ivan pada saat ini, yang mana kita akan meluncurkan nanti karya produk baru dari Kak Ivan Gunawan ini, dari Manja ya, yang kemudian diberi tema Love, Hope for Palestine, mungkin for Humanity. Jadi saat ini kami melihat bahwa fashion itu bukan sekedar bicara soal estetika, tidak juga bicara hanya tentang bagaimana setiap benang ini kemudian saling merajut, kemudian menjadi sebuah selembar kain yang memberikan makna, tapi fashion ini juga menjadi media perjuangan. Untuk total itu kita tahun lalu 2023-2024 itu sekitar 14 kontainer, dan di situ juga Isinya apa aja tuh Mas? Oke, isinya paket makanan sembako, paket sembako yang di packing dalam dus. Dan situ ada sekitar 16 item makanan, dan juga ada tenda, dan juga ada tepung. So far masih sebatas itu. Kita inginnya sebenarnya ingin menyediakan pakaian winter ketika di sana, tapi kita belum mampu untuk mencapai ke tahap membeli pakaian dan bisa dikirim ke dalam, karena mungkin di perbatasan itu sangat risky kali ya, sangat sensitif. Jadi yang kita bisa belikan saat itu adalah atap dan juga pangan. Hari ini Mas Ivan melakukan gerakan yang sangat mulia, teman-teman. Tadi saya begitu melihat mereknya Manja, saya mengingat 2 konsep. Pertama, dari itu di bahasa Indonesia Manja, kemudian di bahasa Arab Al-Quran, Manja bil hasanil falahu asyra amthaliha. Barang siapa memberikan kebaikan maka akan dibalas 10 kali lipat. Berarti yang kita hari ini hadir dan nanti memberikan gerakan sosial
melalui fashion ini, maka akan 10 kali lipat kebaikan itu akan ditumbuhkan dan kita akan diberikan keberkahan. Dan kami yakin Palestina menang karena sudah ada catatan sejarahnya dan Rasulullah pernah bilang bahwa Palestina pasti menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kemarin teman-teman media selalu nguber, ngejar dimanapun saya berada, hari ini sengaja saya undang ya. Jadi ini benar-benar saya undang, jadi tolong diberitakan dengan baik dan benar. Karena kalau kalian bisa memberitakan ini, insya Allah jadi ladang pahala juga buat teman-teman. Jadi ini merupakan tahun kedua saya bersama dengan brand saya, Manja Hijab Ivan Gunawan, di mana tahun pertama seri hijab Palestina ini kita hanya menjual secara online. Saya hanya menjual secara online dari Instagram dan dari TikTok dan dari penjualan toko. Dan pada waktu tahun lalu itu kita berhasil mendapatkan hampir 2 miliar rupiah. Dan kadarullahnya, boleh tepuk tangan, kadarullahnya di awal tahun kemarin saya kembali tergerak hatinya untuk membuat volume yang kedua. Lalu saya teringat oleh sosok yang baik hati dan tidak sombong, namanya Pak Cin dari Margo City. Saya melihat kalau gerakan saya hanya live Instagram lagi atau live TikTok lagi, rasanya saya paling dapat 2 miliar lagi. Saya pengen lebih. Saya minta sama Allah, saya pengen lebih ya Allah. Saya ingat Pak Cin yang baik hati dan tidak sombong, saya telepon. Saya biasa kalau udah angkat telepon tuh nggak pernah ditolak. Saya bilang, Pak Cin dari Margo City, Pak Cin saya punya acara begini. Ya udah Kak Igun pakai aja nih. Satu-satunya orang yang ngurusin mall yang masuk surga, Pak Cin. Jadi alhamdulillah apa yang ada dalam pemikiran saya, apa yang ada dalam hati saya dimudahkan sama Allah. Tahun ini akhirnya terlintas saya mengambil tema Love, Hope for Humanity. Gerakan ini tidak saya ambil dari satu gerakan agama tertentu, tapi ini merupakan gerakan kemanusiaan. Karena kalau kita berbicara tentang Palestina, ini sudah bukan urusan agama, tapi sudah urusan kemanusiaan, di mana solidaritas kita sesama manusia ini sudah saatnya kita tergugah. Jadi tahun ini saya terinspirasi dari banyak hal. Yang pertama adalah saya membuat 18 seri kerudung. Jadi pilihannya lebih banyak. Karena apa? Saya pengen dapat uang lebih banyak supaya sumbangannya lebih banyak. Terus kalau tahun lalu itu saya hanya bikin kerudung aja. Tahun ini saya tambahin dengan koleksi bajunya. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi sumbangannya. Dan tahun ini alhamdulillah juga saya disupport oleh Vespa dan saya disupport oleh motor listrik United. Apalah pokoknya nanti lihat ya, saya lupa juga. Mohon maaf udah agak tua ya, 43 ya. United ya. Jadi ada 2 motor. Ada satu motor listrik dan satu motor Vespa. 2 motor itu saya desain sedemikian rupa dengan tema Palestina, dan hari ini nanti jam 3 siang akan saya lelang. Ya, jadi itu juga salah satu cara saya juga untuk bisa mendapatkan hasil yang menjadi lebih baik. Gimana caranya masyarakat Depok dan sekitarnya ini bisa datang ke Margo City dengan rasa penasaran yang luar biasa. Jadi saya dapat lahan dari Pak Cin, lahan 400 square meter, lahan yang cukup besar. Saya sulap lahan tersebut menjadi, saya mengajak orang-orang itu masuk ke suasana Gaza yang sedang hancur. Jadi saya dekor sedemikian rupa, saya masuk ke dalam suasana Gaza yang sedang hancur. Lalu endingnya saya membayangkan keindahan Gaza setelah merdeka, setelah damai. Jadi saya berharap di saat teman-teman itu nanti masuk bisa membayangkan. Jangan terlalu ekspektasi sempurna ya, karena kalau mau hancur mallnya harus saya hancurkan dulu ya. Tapi ini bentuk daya khayal saya. Bahkan dari dekorasi saya juga berkolaborasi dengan musisi.
kita bikin musiknya khusus sehingga musik tersebut tuh membawa kita hanyut ke dalam suasana kesedihan apa yang terjadi di Gaza. Nah, di endingnya musik itu juga berubah. Kita masuk di dalam suasana ketenangan. Jadi nanti pengunjung Margo City masuk ke area pameran akan mendapatkan kertas. Kertas tersebut nanti tinggal ditulis sama pengunjung, mereka mau pilih kerudung yang mana. Jadi nanti di ending pameran akan ada 4 kasir. Nah, 4 kasir tersebut tempat mereka transaksi. Oke? Dan di kasir belakangnya adalah tempat pengambilan barang. Kurang lebihnya seperti itu, Phil. Nah, tapi alhamdulillahnya ini Masya Allah banget ya memang ya. Kalau Igun buat ya, sampai kemarin kita sudah laku hampir 5.000 kerudung dalam 1 minggu. Bahkan yang Masya Allahnya setiap wanita manja ya, aku menyebutkan wanita manja ya, kalau beli tuh 100 gitu. Jadi memang masyarakat Indonesia ini punya jiwa sosial yang sangat luar biasa, Pak. Jadi kenapa Igun pengen menggandeng Basnas? Karena Igun pengen pemerintah juga lihat apa yang Igun lakukan. Ya, jadi kalau tahun lalu Igun jalan sendirian, kali ini Igun pengen lihat biar pemerintah nih, biar lihat walaupun Igun nggak bisa perang, nggak bisa berantem, nggak bisa silat, nggak bisa taekwondo, tapi kita bisa berperang lewat karya. Jadi ini ada satu tayangan yang teman-teman bisa lihat. Ini summary time lapse dari dekorasi yang nanti akan sama-sama kita lihat. Silakan. Saya ingin ini sebagai sebuah tontonan entertainment, karena di Margo City di bulan ini kita ada ice skating ya Pak. Kita ada ice skating dan semoga Love Hope for Humanity ini juga bisa menjadi sebuah wahana atau tontonan buat masyarakat Depok untuk bisa melihat. Kalau nggak beli juga nggak apa-apa, setidaknya mereka mau posting dan menyuarakan. Tapi kalau sampai nggak beli ya kebangetan ya Pak Cin ya. Ya gitu ya. Harga kerudung yang saya jual harganya di 279.000 dengan kemasan pakai box dengan lebar 120 kali 120. Jadi memang bahannya lebih lebar. Jadi buat wanita manja yang hijab syar'i, dia bisa lebih menutupi wilayah dada. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kalau berbicara soal desain kayak gue kalau desain kali ini desainnya cukup luas. Yang pertama saya terinspirasi dari peta Palestina. Yang kedua saya terinspirasi dari kehancuran bangunan-bangunan yang ada di Palestina. Yang ketiga saya terinspirasi dari pohon olive. Jadi pohon olive adalah pohon yang hanya tumbuh di wilayah Middle East, salah satunya ada di Palestina. Dan karena saya lagi suka banget sama pohon olive, saya hadirkan 3 pohon olive yang umurnya ratusan tahun. Jadi ada yang umurnya 100 tahun, ada yang 150, sama satu lagi aku lupa. Jadi ada 3 pohon olive. Jadi pohon olive itu adalah simbol, itu sebuah simbol harapan, simbol, jadi kayak mengusir roh-roh jahat, kayak semua buat simbol-simbol kebaikan gitu. Dan pohon olive ini adalah pohon yang gak suka air, dia justru tumbuh dari batu-batuan gitu. Jadi makannya memang dari batu, dari matahari. Jadi makanya aku hadirkan juga ada di situ. Jadi 18 seri kerudung dan ada kombonya itu ada pilihan warnanya. Jadi sehingga wanita manja itu jadi leluasa dan banyak pilihan sih Phil. Oke, kita ada video tayangannya kan? Pasti. Oke. Dalam kegiatan yang menurut saya sangat mulia pada hari ini, yakni Love Hope for Humanity dan untuk Gaza, yang mana pada kesempatan ini pertama-tama saya sama pemerintah Kota Depok mengucapkan terima kasih kepada Manja Ivan Gunawan dan juga pada pihak Margo City yang telah memberikan kesempatan untuk teman-teman manja membuat ruang untuk solidaritas Gaza
dan dilakukan di Kota Depok. Bahwa bagi kami masalah Gaza ini adalah masalah kemanusiaan, yang mana dimensi kemanusiaan adalah dimensi yang universal, melampaui batas apapun, batas agama, batas partai politik, batas gender, suku, ras, apapun itu, bahwa ini adalah masalah kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tamu undangan, kita bisa bergeser sedikit, kita bisa masuk. Selamat datang di event yang saya buat, Love, Hope for Humanity, di mana kita awali dari Wall of Story. Jadi ini adalah kata-kata yang saya buat dari hati saya yang paling dalam, bahwa saya bukan ingin dibilang sebagai seorang pahlawan, tapi saya adalah seorang pejuang dari bidang yang saya geluti sendiri, yaitu fashion. Lewat fashion, insya Allah apa yang saya perjuangkan, insya Allah bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Okay, we move back. So this is about story that I write down about Palestine from my heart. So this concept I want to make, it's like a broken piece of Gaza because of war. So I want people who come here to have the experience that what happened in Gaza, they can feel it here. So what we can see here, sorry, Mr. Ambassador, on the left side, this is the first motif that I made. This motif is a story about destroyed building and full of dust. So when our customer, they use it, they will feel about death. Sometimes when we live in the normal day, we forget about our death. So our concept that we have to remind our death, so inshallah we always can have a good in the days. Yeah. Okay. And then on the right side, we have a West Vespa. So this Vespa, I'm gonna auction this today, and inshallah after auction, I'm also donated the Vespa to Palestine also. So this Vespa designed by me. Yeah. And here, this place is Wall of Hope. I want you to write down some notes. This is a note from your heart about our friends in Gaza, in Palestine. What you want to write? Any message? Saya akan mengundang Bapak Ibu untuk bisa mengambil kertas dan menuliskan pesan dari hati untuk bisa ditempelkan pesan tersebut untuk bisa bergantian. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kalau seandainya tidak sempat sekarang, nantinya Wall of Hope ini juga dapat diisi oleh seluruh pengunjung yang hadir pada hari ini. So this Wall of Hope signifies that our supportive atau our solidarity to our family in the Palestine. So we hope the note shows that we are very okay. So this is the scarf also. Also, this is the I scarf. have 18 design of the scarf. This design of the building, the house. All the design is inspired by the buildings in Gaza and also the maps of the Gaza. So, part of the scarf.
Baik Bapak dan Ibu, boleh kita move ke bagian tengah, kita akan mengikuti rangkaian acara pembukaan. So we make a special feels like in Gaza, so people know what happens in Gaza by the destroyed buildings like this. Memang ada piring, ada rumah-rumah yang kecil. This is on how we want that everybody coming here, they know what happens to our family in Palestine. The scarf that we made, they have like an 80 design. It's not very expensive, it's only 279,000 rupiahs. And the scarf is made when the women with the shari, they can use it to cover the body. So Bang ceritain konsepnya, Bang ceritain dulu konsepnya war sama perdamaian. Right. Also, we have the concepts like this. This is the place where the people are having a war on how the building are being destroyed by the Zionism. But then we are moving to the other part. This is the hope that we are waiting for our family in the Palestine. We are waiting for the peace. We want everybody are in the peace. Will be in Gaza tomorrow. So this is what I call hope. Olive tree, flowers. So this is still the place of the people are having a war in Gaza. But when we are moving to the other part, this is the hope place. This is the hope that we are waiting for our family in Gaza. The place that are being peace, no more wars, everybody living in peace. Beautiful. Yeah. Kita muterin nanti orang pada. So they can see the scarf and everything, and then they do cashier. Jadi mereka transaksi, nanti mereka They kasih. have the transactions here. Nanti pengambilannya They pay for the scarf. Ya, jadi dia mereka nanti dari Bianti. Jadi ada Baik, jadi setelah Bapak dan Ibu melewati medan perang atau medan pertempuran di Gaza, melihat secara langsung bagaimana rumah-rumah dihancurkan. Di tempat ini kita berharap inilah kondisi saudara-saudara kita di Gaza nantinya damai, tenang, semuanya terbangun kembali. Iya, iya, kita selalu mustaqim. Surat al-Nabiyyina Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat ya awwal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya dzal quwwati matin ya rahim wal muslimin ya rahman wa rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah Tuhan yang pengasih lagi Maha Penyayang, kami berkumpul di sini ya Allah dengan niat tulus untuk mendukung saudara-saudara kami di Palestina melalui karya, melalui seni dan melalui kepedulian. Ya Allah, kami ingin menyuarakan keadilan dan menebar kasih sayang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berkahilah acara ini ya Allah, pameran ini dan semua orang-orang yang telah terlibat berkontribusi baik dengan pikiran, tenaga maupun harta ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, berikanlah musrah membantu kepada saudara kami yang ada di Gaza, Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah karya-karya yang terpanjang ini sebagai jalan kebaikan. Bukakan hati-hati yang melihat ya Allah. Bukanlah hati umat Islam yang melihatnya agar tergerak untuk kepedulian, untuk membantu saudara-saudara yang ada di Gaza ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Margo City Mall. Tepuk tangan dulu untuk Margo City Mall. Saya bersyukur sekali diberikan
tempat sama Allah, toko yang begitu besar di Margo City, dan saya memiliki keluarga baru di Margo City karena Margo City lah yang memberikan kita lahan segini besar khusus untuk niat baik kita untuk Palestina. Tepuk tangan sekali lagi untuk Margo City. Terima kasih juga tamu-tamu kehormatan yang sudah hadir hari ini, teman-teman media, terima kasih banyak. Event ini berlangsung dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Saya berharap apa yang sudah saya rencanakan jauh-jauh hari ini bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat semuanya. Jadi masyarakat Depok, seluruh masyarakat Indonesia silakan datang ke Margo City di dalam pameran ini. Pameran ini dibuka dari jam 10 sampai jam 10 malam. Jadi sebenarnya pameran ini adalah rangkaian dari event yang saya buat 1 tahun yang lalu. Dimana 1 tahun yang lalu saya pernah membuat serangkaian acara yang mana hijab manja ini hanya saya jual secara online, secara Instagram, TikTok, dan store. Tapi tahun ini berbeda, kita buat fashion instalasi. Jadi kalau teman-teman datang di sini, insya Allah saya pengen teman-teman bisa membayangkan seperti kehancuran yang sedang terjadi di Gaza. Jangan terlalu berharap banyak karena Margo City belum hancur ya. Jadi tidak sehancur itu ya, tapi bayangkanlah saya buat sedemikian rupa sehingga kita ada di sini aja, kalau kita benar-benar bisa meresapi, insya Allah hati kita itu bisa ada di sana. Jadi ada 2 kubu, ada kubu yang hancur dan ada kubu harapan di sebelah kiri. Jadi saya mendesain 18 seri kerudung, ada busananya juga. Dan saya juga berkolaborasi dengan Bianti. Kita ada tasnya juga. Ada juga saya nanti jam 3 siang akan melelang 1 motor Vespa dan 1 motor listrik yang saya desain sendiri. Tapi sepertinya saya nggak tahu nih, kayaknya Vespanya mau langsung dibeli sama Mas Raffi, jadi nggak perlu dilelang. Tapi saya juga nggak tahu. Tepuk tangan dulu sama Mas Raffi. Tapi saya belum tahu karena belum ada omongan yang Mas Raffi. Tapi saya juga belum tahu. Biasanya kalau udah gitu dia nggak enak ya kan. Gitu. Ya terima kasih. Masa urusan presiden cuma gini-gini doang dapat, ya kan. Jadi sekali lagi buat masyarakat Depok, silakan untuk hadir ke sini. Sekali lagi acara ini dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 29. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Palestina. Kita doakan, mari kita bersama-sama memberikan kekompakan agar apa yang diniatkan oleh Mas Ivan dan seluruh masyarakat Indonesia selalu jazakallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diserahkan dari Basnas kepada Ibu Gunawan nantinya untuk menghadap ke rekan-rekan media. 3, 2. This is from my heart. I know that what I feel from your part, what kind of support Indonesia they are giving for Palestine. It's not a matter of charity, no. It's not a matter of money, no. This is reality support because they believe in Palestinian, they should live as a human being on earth. Saya ucapkan terima kasih dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Fashion installation dengan tema Love, Hope for Humanity. Tepuk tangan ini karena kita tahu sahabat saya ini Pak Gunawan, apapun dia selalu terkait dengan hati. Jadi ini adalah bentuk fashion. Fashion itu selalu dibuat dengan hati. Dan ini juga kita bicara tentang hati. Kalau kita bicarakan tentang Palestina, Gaza, ini udah bukan main-main lagi, ini masalah hati yang berbicara. Manusia ke manusia. Terima kasih atas kepedulian ini. Ini harus kita sosialisasikan karena Indonesia sendiri dan juga tentunya Pak Presiden juga sangat mendukung karena ini adalah soal hati nurani.
Mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia semuanya terbuka hatinya, dan ini juga sama-sama kita juga sebagai umat muslim dan semua umat beragama di muka bumi ini semuanya juga tidak ada yang mau perang, tidak ada yang mau hancur, semuanya ingin damai dan sejahtera. Mudah-mudahan doa kita untuk Gaza, untuk Palestina, dan untuk semua umat muslim, untuk semua umat beragama, untuk semua seluruh masyarakat yang ada di bumi ini tidak ada lagi peperangan dan semuanya bisa hidup damai sejahtera. Dan juga Ivan Gunawan, terima kasih atas tawaran melangnya. Nanti saya berdua sama Seko. Beda lagi urusannya. Ya. Beda urusannya, jangan digabung-gabungin, nggak ada. Baik Pak Ivan, dan juga ini apresiasi setinggi-tingginya, salam hormat juga dari Pak Presiden untuk Basnas, Hands Foundation, dan juga Manja. Saya mewakili mengucapkan selamat dan mengapresiasi karena memberikan sebagian besar keuntungan dari penjualan manja hijab kepada saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa membalas semuanya, dan Ivan Gunawan terima kasih, semuanya juga saya ucapkan terima kasih. Yang paling penting kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Free Palestine. Utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, His Excellency Mr. Zuhair Al-Sun, kemudian pimpinan bidang koordinasi nasional Basnas Pak Ahmad, dan Wakil Wali Kota Depok. Which is signified that the law for humanity is officially open. Kita hitung mundur bersama. Tumpang punggung ya, kalau nggak kena ya. Oke. Kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, law for humanity by Manja Hijab Ivan Gunawan is officially open. Takbir! Free Palestine! Baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya. But before that, baik, kami mohon untuk tetap berada di tempat terlebih dahulu. Kak Ivan Gunawan dan juga His Excellency stay on the stage. Ivan Gunawan and also the Excellency Ambassadors of the Palestine. Yeah. I have something for you. Ivan Gunawan will handing over the Palestine series to Dr. Zuhair Al-Sun as the symbol of support and also the solidarity. This is the map of the Palestine. Yes. Benar. The mic dong. The mic. Mr. Ambassador, I love to if you hang this in your office, and if your time finish in Indonesia, you going back, please bring this back home to your country. I made this with love and hope, and I want you to keep this forever. Inshallah, we'll be friends forever. Thank you. Free Palestine! Thank you, my dear. This is the real map, the original map of Palestine. This is the historical part in the world. And we are very sure this part will come again and will be for Palestine. And we will keep it in our hearts. Thank you, Modi. Thank you. Baik, terima kasih banyak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.
is my friend. He's a chef. He said to me he want to cook special for you at home because he can cook Palestinian food. Yes. Okay. It's my pleasure. Yes. He can come to you, yeah. He can cook to you, yeah. Cook at home because after he cook, then he post in Instagram. His Instagram gone. Oh. Block. Jadi dia habis posting makanan apa namanya? Makluba. Dia posting Instagram, langsung di blok sama Meta, hilang Instagramnya 10 hari. Okay. Insyaallah I'll meet you again. Thank you. Stay healthy, insyaallah. Makasih ya Mas. Makasih Mas. Ini luar biasa ya, maksudnya Ivan bisa seserius ini membuat ini, instalasi ini. Ini perlu cinta yang besar, perlu fikir pengorbanan yang besar, subhanallah. Semoga Ivan terus jadi orang baik. Aku senang banget kamu hadir. Insya Allah ini bisa menjadi tontonan entertainment buat masyarakat Indonesia. Karena ini salah satu cara Kak Igun berkarya sekaligus juga mengajak teman-teman untuk mengetuk hatinya untuk berdonasi buat sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Dan semoga suka sama koleksi tahun ini, karena koleksi tahun ini merupakan lanjutan dari koleksi volume pertama di tahun yang lalu. Tahun lalu udah punya kan? Udah dong. Nah sekarang ini lanjutannya. Nah yang aku pakai ini adalah peta Palestina. Jadi tadi pas aku kasih foto ini atau kerudung ini ke duta besar, dia tuh kayak berkaca-kaca karena ini adalah peta harapan dari masyarakat Palestina gitu. Iya, supaya bisa jadi seperti ini ya. Betul. Dan mudah-mudahan koleksinya Kak Ivan, Kak Igun semuanya ini dapat diterima sama teman-teman semua juga dan dapat berdampak banyak bagi Palestina dan kita semua. Amin, insyaallah. Dan juga yang sudah membeli, insyaallah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimurahkan rezekinya, diganti rezekinya ribuan kali lipat, bukan berkali lipat lagi tapi ribuan kali lipat karena Kak Igun menjalankan ini semua juga lillahi ta'ala. Insya Allah dapat kemudahan, Allah benar-benar kasih kemudahan. Amin, ya Allah. Bayangin aja bisa dapat tempat segini besar tanpa kita bayar sedikit pun. Ini kalau misalnya bukan kuasa Allah kayaknya nggak mungkin ya gitu. Mudah-mudahan ini penuh berkah deh Kak, instalasinya juga bagus, dari back sound-nya juga rasanya merinding. Nah gitu, ini Kak. back sound-nya ini dibuat juga sama musisi. Jadi kalau misalnya kamu perhatiin back sound-nya antara di muka depan sama di belakang ini beda. Jadi kalau di sini nih kayak damai, harapan gitu kan. Kalau yang di depan tuh kayak memang lagi perang, sedih gitu. Rasanya deg-degan tadi pas Saskia masuk itu kayak langsung dar gitu. Betul. Masya Allah, keren banget. Sekali lagi selamat. Terima kasih banyak, terima kasih. Dan selamat kepada Haji Ivan Gunawan yang alhamdulillah jadi kebanggaan Indonesia dan dicintai oleh masyarakat Palestina. Dengan karya beliau insya Allah menjadi penyemangat buat anak-anak yang ada di Gaza bisa tumbuh, bisa bangun dan juga bisa kembali untuk membebaskan Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Abang kalau abang lihat dari awal ke tengah yang pas bangunan-bangunan hancur kayak berada di situasi yang ada di sana nggak? Ya, vibes-nya ada. Ya. Dan tentunya ini tidak seberapa sebenarnya. Sana lebih parah ya. Sana lebih parah, tapi minimal ini pesannya sudah disampaikan kepada teman-teman di Indonesia, khususnya di Jakarta. Mereka bisa merasakan. Kita bisa makan, kita bisa menikmati, kita bisa merapat bersama dengan keluarga. Tapi saudara-saudara kita di Gaza, lebih dari 100.000 anak yatim saat ini di Gaza, lebih dari 40.000 anak janda yang ada di Gaza. Ini menjadi tanggung jawab kita yang masih hidup, yang masih diberikan keberkahan oleh Allah SWT, supaya nanti ke depannya minimal dengan adanya karya Manja bisa menjadi saksi di akhirat kelak nanti. Karena ini yang hanya bisa kita lakukan. Jadi saya juga mendoakan buat sahabat-sahabat kita yang sudah membeli kerudung Manja, membeli koleksi seri Palestina ini, insya Allah sedekah, amal sedekah kalian diganti sama Allah ribuan kali lipat, ya kan, menjadikan sedekah yang membuat kehidupan kalian menjadi lebih bahagia. Ruben, gimana nih salah si Kak Ivan? Ya udahlah, kalau dia mah mau ngapain lagi? Apa yang dia buat pasti bagus.
ya kan? Apa aja yang dia buat pasti bagus, apa aja yang dia buat pasti berhasil gitu. Ya udah nggak usah ragukan lagi Ivan Gunawan, deh kita nikmati semua, enjoy ngelihat tempat yang dia udah perhatikan secara detail semuanya, setiap lorongnya itu punya cerita gitu. Dan iya ya, tadi dia udah jelaskan, akhirnya kita mengerti, oh maksud ini tuh begini, maksud ini tuh begini gitu. Akhirnya kita paham. Ya Allah, sehat banget. Emang ini. Ya Allah. Lihat deh. Jadi kemarin waktu aku berangkat haji, aku berkenalan dengan sahabat baru, namanya Vino. Nah, Vino itu punya ponakan. Ternyata ponakannya itu jago gambar, dan hari ini dia datang ke sini untuk nyerahin gambarnya ke aku. Cakep banget. Aku mau taruh di rumah. Terima kasih ya. Ada acara instalasi Palestine. Ada semua produknya. Manja. Orang tuaku Manja by Ivan Gunawan yang bertemakan Palestine. Silakan, dengan kalian beli, kalian dukung, dengan kalian dukung, kalian mengstop orang-orang, ibu-ibu, anak-anak untuk dibantai. Free Palestine. Semua yang datang, kita masuk ke dalam alam seolah-olah kita berada di Palestina. Jadi di dalamnya ini kita bisa membayangkan kehancuran apa yang terjadi di Palestina, walaupun kejadian sungguhnya yang ada di sana jauh lebih buruk dari yang ada di sini, kan? Jadi ini seri kedua yang aku buat. Tahun lalu aku buat, tapi kita jualan kerudungnya itu hanya lewat sosial media. Jadi jualan Instagram, lewat TikTok gitu, dan kita berhasil ngumpulin 2 miliar tahun lalu. Nah, makanya tahun ini kita pengennya lebih besar, lebih luas. Tadinya mau buat di hotel, tapi kalau orang di hotel kan takut untuk datang gitu. Jadi ini awalnya, ini motif yang pertama. Jadi motifnya semuanya harganya sama, 299.000, lebarnya 120 kali 120. Ini motifnya bangunan hancur, habis kena bom, ada dasnya. Jadi sebenarnya filosofinya di saat kematian ini kita bisa merasakan kematian juga gitu, merasakan kehancuran. Gak selamanya kita, banyak sekarang ini kita karena kesibukan segala macam, kita lupa sama kematian, kayak kita nyari uang terus gitu kan. Jadi ini kedua ini mengingatkan. Ini motif selanjutnya, kalau ini kota Gaza, tapi sebenarnya ada motif korbannya. Jadi ini juga aku ada motif juga dari Gaza yang bikinin musik ini juga. Ini Wall of Hope. Silakan ditulis dulu apa hope-nya. Ceritanya buat yang datang itu mereka tuh aku kasih ini purchase order. Mereka tuh keliling ngeliatin kerudung mana sih yang mereka mau order, nanti di ujung tuh mereka ada kasir. Nah, jadi ini balik lagi ini situasinya. Kita tahun ini bikin baju juga. Oh, ini bajunya. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kerudung aku ini kan bisa dipakainya dua sisi ya. Dia bisa dipakai sisi kiri, ini bisa pakai sisi kanan. Dan ini kan sebenarnya aku bukan kayak cuman buat hijab gitu, karena ini aku berbicara ini kan dia bisa jadi scarf, bisa jadi apa segala macam gitu ya. Jadi usaha. Nah, ini aku dapat support
Satu dari Vespa, satu dari motor United, motor listrik. Jadi ini bakal kita lelang. Jadi aku yang desain ininya. Terus mereka kerjain gitu? Iya. Jadi ini suasana war, kehancuran. Dan ini ada aku bikin motif peta Palestina. Dia ada yang peta, yang ini yang kotanya. Aku bikin mukena juga. Kenapa bikin itu? Apa? Mulai dari kenapa bikin itu? Tahun lalu kan memang aku udah buat, jadi ya memang gerakan pengen buat support aja. Nggak tahu gerakan hati aja, karena tahun lalu aku udah bisa, kita kirim 2 ambulan, kita beli 2 ambulan, 15 kontainer dan kita sumbangkan. Jadi ini part of CSR dari brand juga juga. Makanya kalau tahun lalu kan aku nggak melibatkan pemerintah, jadi gerakan sendiri, aku pakai Hands Foundation. Makanya tahun ini aku coba lewat Basnas gitu. Oh nanti next tahun ini lewat Basnas gitu. Nah ini udah masuk ke Hope. Nah ini dari Bianti. Bianti juga bikin kolaborasi sama aku, lucu kan? Gue traveling, gue mau kena, lucu ya? Lucu ya? Ya ini motif peta. Nah ini dari pas yang Hope-nya. Lucu banget Mami, baru lihat. Toiletries. Jadi memang aku tuh sekarang kayak menggandeng desainer-desainer, brand-brand yang bisa aku arahin gitu kan, untuk bisa collaborate sama brand juga. Dan dia nggak boleh disiram. Dan dia makanannya cuma batu, pasir, matahari. Dia fotosintesis berarti ya? Iya, seru ya. Buat sahabatku Ivan Gunawan, saya sangat kagum sekali dengan apa yang kamu persembahkan untuk Palestina maupun untuk publik Indonesia dan orang-orang yang punya solidaritas tinggi untuk Palestina. Dan upaya kamu untuk menghadirkan kesakitan, penderitaan orang-orang Palestina agar kita semua bisa terus berjuang untuk membantu kemerdekaan mereka sangat-sangat kita hargai. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan lelah berjuang untuk kemerdekaan Palestina, karena itu menjadi bagian, salah satu bagian dari pembukaan undang-undang kita, undang-undang dasar kita, yang mengatakan bahwa Indonesia menghormati kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Free Palestine. Assalamualaikum. Ayu Ting Ting, warga Depok asli. Oh, Ibu Yani Wahid. Cakep banget. Kita harus mengundang warga asli. Ibu udah ngider-ngider. Agak hidup siangan, udah. Ini mau kemana lagi? Toko aku di belakang. Ya, aku udah lihat. Oh, gitu. Jadi tokonya di belakang. Ada. Jadi mall yang ada di mall di sini sama di Banjarmasin. Oh, di Jawa Banjarmasin. Iya. Cari yang gampang-gampang. Soalnya kalau yang di tengah nggak dapat tempat. Oh. Jadi memang kita lebih jadi lebih peka gitu. Udah. Nah karena tahun ini kita pengen galang dana lebih banyak lagi, jadi kita ada seri bajunya, ada seri dressnya, nanti ikut lelang motor supaya kalau tahun lalu kan kita dapat 2M, nah tahun ini insya Allah jadi lebih banyak lagi, jadi yang disumbangin ke Palestina lebih banyak. Nih jadi kalau misalnya kalau kita lihat kan memang yang jadi korban itu kan
anak kecil sama perempuan gitu. Makanya di Gaza itu kan jadi yatim itu kan yatim piatu ribuan, janda jadi ribuan gitu kan. Jadi kalau misalnya ibu lihat ada sisa mainan anak kecil, ada bekas makanan, gitu-gitu. Abang ini pendidikan abang pakai tadi kan ya? Ini aku kasih motif daun olive dan bunga olive karena daun olive dan pohon olive ini dipercaya pohon yang membawa keberuntungan. Jadi di Gaza itu banyak banget, di Palestina itu banyak banget pohon olive. Pohon olive ini hidup menjadi saksi dari mereka ratusan tahun yang lalu. Dia menyimpan semua kesedihan yang terjadi di negara tersebut gitu, sampai nantinya insya Allah menjadi negara yang merdeka. Makanya ini aku jadiin sumber inspirasi. Ini negara-negara nih ya. Nah ini petanya mereka nih. Ini petanya. Ini peta mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Selamat bisa hadir ya. hadir di acaranya Pak Ivan Gunawan sedang Palestina mengadakan donasi juga. Jadi hasil penjualan ini akan disumbangkan sebagian untuk Palestina. Dan sama-sama kita mendoakan untuk Palestina semoga diberikan kesabaran dan juga cepat merdeka. Pastinya kita sangat membantu dan sangat peduli dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan buat warga Depok jangan lupa ke Manja yang ada di Margo Depok. Ayo dukung Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, Masya Allah, sekarang saya alhamdulillah ada di acara fashion instalasi dari Manja by Ivan Gunawan. Dan outfit yang sekarang saya pakai juga semuanya ini dari Manja by Kak Ivan Gunawan. Masya Allah, ini semua tuh kita nanti katanya dialokasikan untuk membantu teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, membantu mereka dalam mensejahterakan mereka, apapun yang bisa dibantu, dan terutama teman-teman semua yang membeli produk dari Manja yang edisi Palestina ini turut membantu juga untuk teman-teman di Palestina. Dan Masya Allah, semoga berkah, semoga rahmat bagi kita semua. Oh, bagus banget. Halus banget skapnya. Bahannya bagus. Kita beli banyak deh. Terus apalagi tadi katanya untuk ini ya. Pamerannya gimana? Untuk sumbangan untuk Palestina ya. Jadi kita belanja sekalian bisa untuk bantu saudara-saudara di Palestina. Jadi beli sesuatu ada manfaatnya. Keren Mas Ivan, keren banget ya. Dan ada voucher loh. Jadi beli 3, vouchernya 500.000, kita bisa beli dress. Keren Mas Ivan. Thank you so much for Palestine ya sumbangannya. Masya Allah. Assalamualaikum. Pamerannya bagus, ada masalah hijab muslimah, jadi ada sedikit masalah Palestina juga, ada gambar-gambar anak-anak di Palestina, dan ini dihadiri oleh Kak Ivan sendiri tanpa diwakili yang lain. Kami sebagai pengunjung cukup puas karena dapat berfoto dengan beliau, dengan senyumnya khas beliau. Jadi cukup menarik lah. Mudah-mudahan ini berlanjut untuk selanjutnya event-event ini di mall-mall yang lain biar merata, syiar Islami berjalan. Terima kasih buat Pak Ivan Haji Ivan Gunawan. Kayak seperti ini juga masih seri kehancuran, tapi di sini aku taruh gedung yang tidak akan pernah hancur adalah
Masjid Aqsa. Di antara semua yang hancur, hanya Aqsa yang tidak hancur. Tuh. Itu masjid adik. Nah jadi Masjid Aqsa itu ada di Palestina. Gitu. Serisnya ada berapa? Serisnya ada 18. Mana ini? Ada di belakang. Apa tuh berdoa ya kan? Nah ini doa-doa lu, wishes lu tulis, lu tempel sini. Iya. Adik tulis doanya buat teman-teman kamu di Palestina seperti apa? Sehat. Gimana? Gimana tepuk tangannya Adik bikin gini? Nggak ada. Nggak ada tepuk tangannya. Haji. Kita kenalin truknya bro. Ini tanda hajinya mabrur. Pulang haji langsung beramal soleh. Bener nggak? Dokumentasi dulu. Tunggu ini mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku tercinta yang hari ini cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya Allah. Walaupun Igun belum pernah nikah, belum punya anak, sekali punya anak ada 100 ya. Udah kayak ikan beranak langsung 100. Buat masyarakat yang ada di sini, buat semua seluruh pengunjung Margo City, selamat datang di pameran Love Hope for Humanity. Jadi pameran ini berlangsung dari kemarin tanggal 21 sampai dengan tanggal 29 Juni. Silakan masuk, jangan takut, jangan cuma nonton dari luar, ya. Igun nggak gigit. Pameran ini nggak dipungut biaya, pameran ini gratis, ya. Tidak ada keharusan untuk membeli kerudung-kerudung yang ada di sini. Masuk aja, paling enggak story aja Igun udah senang, ya. Story aja posting udah senang. Kenapa? Karena insya Allah kalau ibu-ibu, bapak-bapak udah mau story, udah mau posting, insya Allah itu ada syiarnya. Ada saling memberitahu satu sama lain. Karena jujur, Igun nggak bisa suruh ikut demo, suruh ikut orasi tentang Palestina. Igun nggak ngerti, Ustadz Habib nggak ngerti mau ngomong apa. Suruh teriak-teriak turun ke jalan, Free Palestine, bingung, nggak paham gimana cara ngomongnya. Tapi ini adalah bentuk nyata dari Igun. Saya hanya bisa bikin baju, saya hanya bisa bikin kerudung, saya hanya bisa bikin karya. Dan karya inilah yang alhamdulillah bisa diterima oleh customer, oleh wanita manja, oleh masyarakat Indonesia yang secara tidak langsung mereka dengan hati yang gembira mereka membeli, memakai secara tidak langsung tanpa mereka sadari, mereka otomatis sudah langsung bersedekah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah kemarin kita pameran di hari pertama kita hampir menyentuh 2000 pengunjung yang masuk ke dalam sini dengan total penjualan menyentuh hampir angka 300 juta. Kalau bukan karena Allah, aku rasa mungkin ini gak akan bisa terjadi. Jadi untuk anak-anak aku tercinta, kenapa Kak Igun undang kalian hari ini ke Margo? Supaya kalian bisa lihat apa sih yang orang tua kalian ini lakukan, apa sih pekerjaan orang tua kalian. Jadi kalau teman-teman kalian di sekolah nanya, bapak lu kerja apa? Bapak gue seorang desainer, nih kerjanya, mana karyanya, ini gue pakai. Paham? Jadi insya Allah kalian harus bangga sama bapak kalian. Ini kerja kita. Kita jualan baju sayang. Bisa jadi rumah kalian, bisa jadi sekolah, bisa jadi masjid. Tiap hari bisa jadi makanan yang enak, bisa jadi makanan yang sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi makanya
Hari ini saya undang kalian semua di sini untuk bisa melihat, setidaknya walaupun kalian tidak ada di Palestina, tidak merasakan teman-teman kalian yang ada di Palestina, tapi kalian bisa merasakan, oh seperti ini. Kalian ini yatim piatu, tapi kalian akhirnya punya orang tua asuh. Ada Kak Igun, alhamdulillah bisa sekolah, bisa belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, ibadah enak, tidur ngorok, makan nambah, tidur sampai ngimpi-ngimpi, sampai ngiler-ngiler. Kita bayangin di Palestina itu anak-anak udah yatim piatu, tidurnya nggak bisa nyenyak, tidurnya sama debu. Gimana itu? Bisa bayangin nggak? Auzubillah min dzalik ya. Nah, jadi makanya kita di sini bersyukur banget. Jadi alhamdulillah hari ini nanti ada Ustadz Asad, ada Habib Isa yang insya Allah juga bisa mengingatkan ke adik-adik semuanya, kita ke masyarakat semua yang ada di sini, supaya kita juga bisa selalu insya Allah ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling utama adalah saya minta tolong tim Manja, tolong ambilin di gudang hijab yang saya taruh paling depan. Coba lari. Jadi dari semua hijab yang saya desain, hijab ini yang paling punya filosofi paling wow menurut saya. Kalau mau warna gold boleh, warna abu boleh. Oke, sabar ya pemirsa ya. Oke, pemirsa sabar. Oke. Saya minta tim Manja satu di sini. Kamu buka. Kasih lihat. Kamu di atas, baby. Senyum. Jangan terlihat ada masalah. Oke. Jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kamu putar. Hijab ini filosofinya sangat luar biasa. Saya mendapatkan inspirasi ini di saat saya mau berangkat haji. Jadi hijab ini gambarnya adalah gedung yang sedang tidak baik-baik saja, lalu terkena bom, dan pada saat itu debunya pun langsung naik. Dan ini menjadi pemandangan yang hampir setiap hari bisa dinikmati sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Kenapa Kak Igun jadiin kerudung? Tujuan saya cuma satu, supaya si pemakai itu ingat akan kematian. Dimana kita bayangin, kita di Indonesia bisa ke Margo City, bisa kemana-mana, bisa sholat pakai AC, tapi sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina, mereka tetap beribadah dalam keadaan penuh ketakutan. Jadi kerudung ini nanti Kak Igun akan bagiin ke anak-anak Kak Igun. Ya, jadi supaya kalian selalu ingat, ya, justru hebat kalau usia segini bukan hanya ingat main, tapi ingat juga kematian. Supaya kalian gak seperti Kak Igun, masih sempat ke disco, masih sempat party-party, ya kan? Masih sempat pakai baju seksi. Kalian alhamdulillah insya Allah nanti gak ngalamin. Oke, jadi ini salah satu kerudung yang memiliki filosofi yang menurut Kak Igun sangat indah.
Terima kasih nih. Dan sebelum ke Ustadz Asad, ada informasi juga penting. Alhamdulillahnya di sebelah kiri saya ini ada motor Vespa. Coba diulangin, motor Vespa. Motor Vespa ini adalah sumbangan dari Mbak Cita. Mbak Cita, tolong berdiri Mbak Cita, dada-dada aja. Oke. Mbak Cita ini dealernya Vespa apa Pak? Vespa Karisma. Jadi ini motor Vespa satu-satunya yang didesain langsung sama Kak Igun. Dan ini hanya ada satu di dunia. Jadi ini yang desain Kak Igun, tapi yang mengerjakan adalah Hardy Classic. Dan hari ini Kak Igun jual di harga 150 juta. Ya, 150 juta. Wow. Oke, jadi anak-anak aku tolong bacain Al-Fatihah buat nanti yang beli motor ini. Insya Allah dari 150 juta Allah ganti ribuan jutaan kali lipat rezekinya, amin. Dan alhamdulillah motor ini sudah laku terjual. Dibeli oleh Teh Eli dan Kang Andi dari Bandung. Jadi tanpa harus aku lelang. Jadi ayo adik-adik kita bacakan Al-Fatihah buat mereka berdua. Kebetulan Kang Andi lagi sakit kaki. Insya Allah sembuh. Oke, Al-Fatihah. Amin. Buat Teh Eli sama Akang silakan kesini kita foto dulu. Jadi Teh Eli sama Akang ini anak-anakku, teman Kak Igun waktu haji kamarnya sebelahan sama Kak Igun. Jadi kalau Igun makan setiap hari bawain ada cumi, ada kentang tuh. Teh Eli juaranya. Ayo kita foto kita abadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar adik-adik sehat? Ada 100 ya hari ini ya? Alright, yang ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, kami sayangi, kami cintai, yang juga menjadi sohibul bait acara hari ini, Kak Ivan Gunawan. Kita berikan tepuk tangan buat Kak Ivan. Ini Masya Allah, Kak Igun ini amal solehnya itu banyak banget, baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Kita doain semoga Kak Igun sehat, sehat, rezekinya banyak, sehingga bisa ngasih uang jajan yang banyak ke adik-adik semua. Hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pasti ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan apa yang Kak Igun lakukan hari ini adalah bagian dari kebermanfaatan yang Nabi SAW ajarkan dan perintahkan kepada kita. Dan setiap orang tentunya bisa berdakwah dengan caranya masing-masing. Ada yang turun ke jalan, ada yang melalui karya, ada juga yang melalui doa. Tidak ada yang salah. Kalau adik-adik, apa perannya? Doa. Turun ke jalan nggak mungkin, betul nggak? Mendesain hijab, baju, belum bisa juga. Jadi hal terkecil yang bisa dilakukan adalah doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak saya yang saya banggakan, Kak Ivan Gunawan. Kita doakan jerih payah beliau Allah ganti dengan rezeki yang berkali lipat. Bangga banget beliau pulang haji bikin amal soleh, tanda bahwa insya Allah hajinya mabrur. Amin.
guru kita selalu ngingetin bahwa satu tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selesai kita beribadah, kita tambah jadi orang baik. Ya, kita tambah jadi orang baik, tambah nggak nafsu bermaksiat sama Allah, tambah semangat beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tanda bahwa haji beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Dan juga Ustadz Muhammad Asad, jazakumullah khair menyempatkan waktunya hadir di sini, dan juga Ustadz pengurus pondok pesantren, juga adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kata yang pantas yang layak kita ucap selain ucap syukur alhamdulillah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak kurang-kurang. Segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di hari Minggu, bayangin, tempat kita bisa tidur, ya, bisa berkhayal, bermimpi, bisa jalan-jalan ke sana kemari, tapi Allah gerakin kaki kita, Allah gerakin hati kita, Allah anterin kita ke tempat ini, sama-sama menunjukkan kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina. Alhamdulillah. Karena semua nikmat yang bisa kita rasakan tadi, jalan-jalan ada capeknya, shopping-shopping ada bokehnya, ada duit, ya, makan seenak apapun ada kenyangnya. Tapi nikmat beribadah sama Allah, nikmat kita kumpul di sini karena Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ini memang konsepnya hampir 360 derajat ya. Lalu muter-muter gini ya. Allah, baru datang suruh naik panggung, ngomongin apa, bingung. Cuman karena yang minta Pak Haji nih, Pak Haji Ivan Gunawan, jadi kita oke aja lah ya. Dan alhamdulillah kata Nabi Muhammad, ini seorang yang hajinya diterima oleh Allah itu ada dua. Yang pertama adalah dia tidak lagi berkata-kata yang kotor, dia tidak lagi berkata-kata yang kasar, dia paling tidak sudah mulai lebih menjaga lisannya. Dan alhamdulillah kita lihat Haji Ivan Gunawan sekarang udah lebih menjaga lisannya ya. Kita doakan semoga makin hari makin baik lisannya. Amin. Makin yang keluar kata-kata yang baik. Amin. Dan salah satu buktinya adalah hari ini melakukan sesuatu yang mendoakan dan berkomitmen untuk sesuatu yang salah satu paling baik di muka bumi ini, yaitu membela kemerdekaan saudara kita di Palestina. Dan yang kedua, ciri orang yang hajinya mabrur itu adalah, kata Nabi Muhammad, memberi makan orang yang kelaparan. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini, katanya mau ditraktir sama Haji Ivan Gunawan nih. Tapi paling tidak kita jadi tahu lah bahwa Ivan Gunawan sudah memberikan kontribusi untuk memberi makan, memberi pendidikan, memberi keterampilan, memberi segala sesuatu yang ia bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan hari ini adalah salah satu wujud yang paling keren, paling nyata, yaitu Ivan Gunawan memberikan apa yang paling dimilikinya, yaitu kemampuan untuk membuat pakaian yang indah yang beliau dedikasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sehingga insya Allah hari ini adalah kegiatan yang menjadi salah satu bukti bahwa dengan ini komitmen Ivan Gunawan kemarin berangkat haji pulang menjadi haji yang mabrur. Amin. Jadi abis ini adik-adik silakan langsung makan siang. Tapi di sini Kak Igun ada hadiah. Hadiah ini diberikan langsung oleh Kak Raffi Ahmad. Jadi adik-adik nanti doain Kak Raffi Ahmad ya.
Jadi ini Kak Raffi Ahmad kemarin beliin kerudung buat adik-adik semuanya ya. Buat yang laki-laki nyusul ya, nanti kasih pokoknya. Jangan pakai kerudung ya. Oke. Nih, mana nih? Cus. Baju-baju. Pada berkunjung ke sini gratis. Fit, ada mau cerita. Jadi Habib sama Daniel ini sebenarnya kita startnya mulai dari awal. Jadi konsep fashion instalasi ini aku kasih nama Hope Love for Humanity. Sebenarnya aku nggak mau ambil unsur agama apapun di sini, gitu. Karena aku juga dapat insight dari Habib bahwa sebenarnya penutup kepala itu semua agama apapun di saat mau bertemu sama Tuhan itu selalu menutup kepalanya gitu. Jadi kayak memang selalu sopan gitu kan. Jadi memang seperti itu dan aku alhamdulillah dapat lahan 400 square meter gratis di mall. Dapat ini nih gratis gitu. Jadi masya Allahnya emang Allah udah gerakin luar biasa. Dapat lahan. Nah makanya aku tuh pengen pindahin suasana yang terjadi di Gaza. Walaupun bentuknya nggak mirip sama yang di Gaza, tapi setidaknya orang yang datang tuh dapat rasanya gitu. Dapat rasanya. Nah ini desain yang aku buat ya. Aku ambil dari situasi momen gedung yang sedang baik-baik saja terkena bom. Dan ini ada dasnya dia naik. Nah ini kenapa aku angkat menjadi kerudung. Sebenarnya kerudung ini mengangkat cerita tentang mengingat kematian. Jadi di saat wanita manja menggunakan kerudung ini, dia ingat akan kematian, bahwa keluarga-keluarga wanita-wanita lain yang ada di Gaza itu dalam keseharian mereka beribadah dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan, sedangkan mereka yang ada di sini beribadah segala macam itu udah dikasih enak aja masih nggak dilakuin gitu. Makanya ini aku kasih inspirasi dan aku taruh ini di paling depan. Jadi ini ada 2 seri yang ada di sini. Dan mungkin juga pesannya akhirnya kan bahwa mari kita jaga kebersamaan kita di tengah perbedaan agama untuk menjamin kebebasan dan kenyamanan orang dalam beribadah dan beribadah dalam tekanan. Dan yang alhamdulillahnya dari kemarin hari pertama ini terbukti bahwa yang beli scarf ini bukan hanya Muslim aja, tapi kepedulian terhadap Palestina ini, agama lain juga mereka beli, mereka jadiin scarf, mereka dijadiin kemeja kayak aku gini, mereka membeli gitu karena lebarannya sekarang jadi gede 120 kali 120. Harganya berapa? Harganya 279. Jadi ini keuntungan dari kerudung ini, semua penjualan yang ada di sini kita sumbangkan lewat Basnas. Tadinya tuh aku lewat Hands Foundation, tapi maksud aku sekali-sekali pengen pemerintah tahu nih apa yang gue lakuin gitu. Jadi pengen coba, tapi aku bikin agreement sama mereka, berapapun uang yang aku kirimkan, aku pengen minta transparan. Jadi ini dibawa kemana, ini larinya kemana gitu. Walaupun mereka mungkin udah banyak uang yang mereka dapetin ya, tapi maksudnya dana yang aku taruh itu dilarikannya kemana. Ini Wall of Hope. Jadi dari kemarin semua yang datang mereka mengirimkan doa dengan kata-kata yang baik. Jadi sekarang giliran kalian berdua untuk silakan. Aku merah, simbol semangat. Jadi ini kalau dilihat ya, yang paling excited tuh anak-anak kecil. Mereka tuh gambar loh. Ya. Palestina jadi. Tetap branding. Nabila Aidil. Iya kemarin. Udah pada nulis belum? Ayo tulis. Start makan dulu. Start kemari lagi. Kita taruh sehat. Nah terus Mana Kak Igun? Dari semua bangunan-bangunan yang hancur, hanya Aqsa yang nggak hancur. Oke, ini desain kerudungnya. Ya, jadi ini cerita tentang kehancuran, pokoknya kesedihan, bla bla bla. Nah, di sebelah situ ada kaos. Kaos itu ada nama-nama jurnalis yang rembulan. Ya. Ini nama-nama jurnalis yang
masuk. Jadi ini kaos yang pertama nih kita buat masih 163. Ini sekarang 258, sekarang udah nambah lagi. Gitu. Anak-anak udah makan? Oke. Rembulan? Oh iya, boleh. Boleh di itu aja di ujung. Nyokap gua. Halo. Makan dulu yuk. Hai Om, apa kabar? Thank you Om, Tante. Iya, makasih udah datang. Ini aku jawab kalau nyokap gua. Foto dulu yuk. Iya. Jadi aku ceritain lagi, dari tadi itu kehancuran, kalau misalnya benar-benar perhatiin, aku juga kolaborasi sama musisi yang mau buat musiknya itu juga berbeda antara musik yang ada di sana sama musik yang ada di sini. Nah ini musik adalah ini situasi harapan. Jadi ini adalah harapan yang aku bangun. Jadi kenapa di sini aku terinspirasi dari pohon olive dan bunga olive. Ya, jadi pohon olive itu yang aku pelajari adalah pohon yang menjadi saksi bisu ratusan tahun yang terjadi di Palestina dan sekitarnya. Makanya kalau nanti kalian pegang pohon olive itu, kondisi batangnya itu selalu dingin. Mau dia di suhu panas sekalipun, susunya dia selalu dingin. Jadi ini musiknya. Confirm gue bakal beli ini by the way. Ya. Betul. Ini pohon olive beneran. Jadi pohon olive ini pohon yang mistik banget, Bim. Jadi kalau di rumah anak sering sakit, ada gangguan sihir apa segala macam, ini pakai ini tuh insya Allah. Jadi dia ini kayak nyimpen energi negatif. Jadi kalau orang sakit kena ini insya Allah. Iya, sembuh. Taruh di rumah. Sembuh. Jadi insya Allah. Saya nggak percaya ya. Jadi dia tuh tumbuhnya di Middle East. Olive itu menyimbolkan harapan. Jadi ini kan pohon olive. Sini tuh memang udah beda sama suasana di sana. Sini udah penuh. Ini udah hope gitu. Jadi kita beli apa nih yang enak? Abi mau beli apa? Terserah. Apa yang mau? Apa? Kaos, iya. Buat Harim deh. Buat Harim. Buat istri. Buat istri jangan buat cewek dong. Ya buat istri, makan bener gue bilang buat istri. Makan dulu aja. Ini bawa belanja dulu. Oke, siap. Kesannya adalah gue ngerasakan bagaimana upaya Ivan Gunawan dengan kemampuan yang dia miliki, yaitu di bidang fashion, untuk hadir di penderitaan orang Palestina. Bagaimana dia melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan kreatif untuk bagaimana bisa hadir bagi penderitaan rakyat Palestina dan kemerdekaan negeri Palestina. Dia melakukan berbagai upaya, dari instalasi yang sangat keren. Dari awalnya di sana kita masuk merasakan penderitaan, kehancuran, dan segala sesuatu kegetiran di Palestina. Kemudian kita mulai juga merasakan semakin masuk bahwa ini bukan hanya masalah Palestina, tapi ini masalah semua umat manusia, di mana kita dihadirkan instalasi para jurnalis muslim dan non-muslim yang dibunuh oleh Israel. Dan kemudian pada akhirnya kita mulai melihat bagaimana karya-karya dari Kaigun yang didedikasikan untuk Palestina, bukan hanya donasinya ya, bukan hanya barang yang dijual dan didonasikan, tapi menurut gua yang lebih utama dan lebih besar adalah bagaimana desain-desain Ivan Gunawan yang gua tahu sangat prestisius, sangat mahal, tapi ia melakukan untuk Palestina. Bagaimana desain itu bukan hanya indah, tapi berbicara tentang pahit, getir, dan harapan terhadap kemerdekaan dan penderitaan Palestina. Dan ketika kita sampai di akhir ini, sebelum ke kasir, kita merasakan bagaimana harapan melalui pohon olive, bahwa kita semua, Ivan Gunawan dan kita semua berharap agar bagaimana harapan itu tetap ada, tetap terjaga, tetap kita rawat, dan tetap kita perjuangkan, serta tetap kita mimpikan bahwa suatu hari akan nyata hadirnya, bahwa jika kita pro kepada perdamaian, sebagaimana pohon olive yang selalu memberikan kedamaian bagi siapa saja yang ada di bawahnya, memberikan kedinginan, batangnya itu selalu dingin walaupun di tempat yang panas, bahwa jika kita berkomitmen kepada itu, suatu hari
Palestina akan merdeka, bukan hanya bagi rakyat Palestina, bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi siapa saja. Suatu hari dengan simbol Vespa yang ada di tengah instalasi ini, saya dan seluruh umat Islam akan menyetir Vespa, membonceng orang Nasrani, membonceng orang Katolik, membonceng orang Protestan, membonceng bahkan orang Yahudi untuk beribadah bersama di Palestina. Kita ke Masjidil Aqsa, orang Kristiani ke tempat Yesus disalib, dan orang-orang Yahudi ke tembok ratapan, karena kita semua berbeda agama tapi sama anti perjajahan, sama pro kepada kemanusiaan. Terima kasih Ivan Gunawan, semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua dan utamanya bagi Ivan Gunawan dan keluarga. Tapi ada satu pertanyaan, boleh, kalau misalnya orang yang berbelanja itu berdonasi, apakah mendapatkan amal jariah yang insya Allah gitu, mendapatkan amal jariah untuk membantu? Tentu kita berada di era yang sudah baru ya, bahwa donasi itu tidak mesti kita memberikan uang cash kepada satu orang. Kita bisa memberikan uang melalui transfer, melalui kris, melalui membeli barang kepada lembaga-lembaga yang kompeten, akuntabilitasnya dan transparansinya terjaga, untuk kemudian dikirimkan ke Palestina. Ini semua soal kreativitas, karena kita berada di era di mana sekarang berhadapan dengan generasi milenial, Gen Z dan Gen Alpha yang semuanya serba kreatif, serba digital, sehingga kita harus menggunakan pendekatan yang kreatif dan berbasis digital untuk kemudian mengajak mereka peduli terhadap apa yang terjadi di Palestina, dan utamanya bagaimana kita bersatu di tengah perbedaan agama, perbedaan pandangan di internal kita sebagai umat Islam. Jangan lagi ada propaganda tentang perpecahan. Mari kita bersama-sama untuk Palestina. Sedangkan urusan kita biarkan nanti menjadi urusan setelah ini, karena tidak ada yang pertama dan lebih utama dari tragedi Palestina. Terima kasih Kak Raffi. Gimana pamerannya, bagus nggak? Bagus. Bagus. Steril nggak? Iya.